Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dosen Mutsman Mukromin MA yang kami hormati dan muliakan, kepada rekan-rekan mahasiswa PAI Malam yang saya sayangi dan banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Heri Sendi Rianto, Agus Nur Arifin, dan Kafka Hendrawan akan memaparkan atau mempresentasikan materi dengan judul Gerakan dan Pemikiran Rashid Ridho. Ada pokok pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, profil singkat Rashid Ridho. Kemudian yang kedua, latar belakang pemikiran Rashid Ridho. Yang ketiga, pembaruan pemikiran Islam. Yang keempat, gerakan sosial dan politik. Yang kelima, keterbukaan terhadap pemikiran Barat. Yang keenam, pendidikan sebagai kunci pembaruan. Yang ketujuh, gerakan pan-islamisme. Yang kedelapan, toleransi dan moderasi. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, warisan pemikiran Rashid Ridho. Yang pertama, profil singkat Rashid Ridho. Nama beliau, nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid Ridho. Lahir tahun 1865 di Tripoli, Lebanon. Beliau wafat tahun 1935 di Kairo, Mesir. Pendidikan beliau lulus dari Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan mendapat pengaruh besar dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah guru beliau. Muhammad Rashid Ridho berperan sebagai pemikir Islam, kemudian reformis, dan pendiri majalah Al-Manar yang menjadi sumber utama untuk pemikiran pembaruan Islam pada abad ke-20. Selanjutnya, latar belakang pemikiran Rashid Ridho. Yang pertama, reformasi Islam. Rashid Ridho berjuang untuk mengembalikan Islam ke ajaran yang murni dengan interpretasi yang sesuai dengan konteks zaman. Nah, ini adalah salah satu pemikiran beliau yang mana mengembalikan Islam yang dengan banyak sekali pembaruan yang mengikuti zaman, kemudian dengan interpretasi yang sesuai dengan konteks zaman, yang mana beliau berpendapat bahwasanya Islam harus kembali ke ajaran yang sebenarnya, menyingkirkan hal-hal yang dianggap bid'ah. Nah, ini adalah salah satu pemikiran atau reformasi Islam yang dibawa oleh Rashid Ridho. Kemudian yang kedua, pengaruh Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridho adalah murid dari Muhammad Abduh, seorang reformis Islam yang juga mengutamakan rasionalitas dalam pemikiran agama. Nah, ini juga tidak hanya mengutamakan teks-teks agama saja, tapi juga menggunakan akal pikiran untuk memahami teks-teks tersebut. Kemudian yang terakhir, sumber pemikiran. Nah, sumber pemikiran beliau ada Al-Quran, hadis, dan rasionalisme untuk menanggapi tantangan zaman atau ijtihad, misalnya kolonialisme. Ya, selanjutnya adalah pembaruan pemikiran Islam. Kembali ke sumber Ali, Ridho menekankan pentingnya kembali ke Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan Islam, namun dengan interpretasi yang lebih rasional dan kontekstual. Pembaharuan dalam tafsir, menekankan tafsir dalam penafsiran yang lebih terbuka, termasuk mengadopsi metode ilmiah dalam memahami teks-teks agama. Pendekatan modern, integrasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan nilai-nilai Islam
Sumber Rashid Ridho, Pemikiran Pembaruan Islam oleh Muhammad Iqbal. Ya, selanjutnya adalah gerakan sosial dan politik. Pemerintahan yang adil. Ridho menuntut perintah yang tidak otoriter dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan. Jadi ini mengalahkan sangat keadilan antara pihak kanan dan kiri ya. Terus ada kritik terhadap kolonialisme. Ridho mengkritik dominasi Barat dan kolonialisme yang merusak umat Islam dan kemerdekaan bangsa-bangsa Islam. Terus ada demokrasi Islam. Ridho menekankan sistem pemerintahan yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dengan keseimbangan antara otoritas agama dan kebutuhan masyarakat modern. Sumber Islam Reformist and Christian oleh John Le Exposito. Ya, selanjutnya yaitu keterbukaan terhadap pemikiran Barat. Pemikiran posesif Barat. Ridho tidak menolak pemikiran Barat, melainkan memilih untuk mengambil positif seperti ilmu pengetahuan, logika, dan teknologi yang dapat mendukung kemajuan umat Islam. Dialog dengan Barat menekankan pentingnya umat Islam terlibat dalam dialog intelektual dengan dunia Barat tanpa harus kehilangan identitas keislaman. Sumber The Islamic Travel oleh Ali. Terus ada pendidikan sebagai kunci pembaruan. Reformasi pendidikan. Ridho menganggap pendidikan sebagai kunci untuk mengubah umat Islam menjadi lebih maju. Dia mendirikan majalah Al-Manar untuk mendiskusikan masalah pendidikan, sosial, dan politik Islam. Modernisasi pendidikan Islam mengajukan model pendidikan yang menyatukan agama dan ilmu pengetahuan, pendidikan yang berbasis rasionalis dan terbuka terhadap kemajuan Islam pengetahuan. Terus ada Al-Manar, majalah yang diterbitkan oleh Ridho untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran pembaruan di dunia Islam. Sumber Al-Manar, Voice of Islamic Reform oleh Muhammad R. Al-Tahir. Ada gerakan pan-islamisme, persatuan umat Islam. Ridho percaya bahwa umat Islam harus bersatu untuk melawan penjajah dan untuk memperkuat dunia Islam. Perjuangan melawan kolonialisme. Gerakan pan-islamisme yang didorong oleh Ridho berusaha menyatukan umat Islam di bawah kesatuan politik dan sosial yang lebih kuat. Itu ada kerjasama internasional. Ridho mendukung kerjasama antara Islam untuk menghadapi ancaman luar. Sumber Islamic Nationalism and the Pan-Islamic Movement oleh Kerry Tripp. Ada toleransi dan modernisasi. Kafka langsung saja selanjutnya yaitu toleransi dan moderasi. Toleransi beragama. Ridho menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Islam menurut Ridho adalah agama yang mendukung moderasi dan toleransi. Moderasi dan dalam beragama. Ridho berupaya untuk menghindari ekstremisme dalam praktik beragama. Dia mengajarkan Islam sebagai agama yang moderat dan dapat beradaptasi dengan zaman. Islam yang inklusif, menghormati perbedaan dan menghindari kekerasan. Sumber Islam and the Modern World of Muhammad Asad. Ya, selanjutnya adalah warisan pemikiran Rashid Ridho. Pengaruh di dunia Islam. Pemikiran Ridho terus berpengaruh dalam gerakan reformis Islam termasuk di Indonesia, India, dan negara-negara Arab. Al-Manar sebagai pusat pemikiran Islam modern. Majalah Al-Manar menjadi rujukan yang penting dalam sejarah pembaharuan Islam. Kontribusi terhadap pemikiran Islam modern. Ridho menjadi inspirasi bagi generasi pemikir Islam selanjutnya yang mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Ini sangat jelas ya bahwa Rashid Ridho ini berpikiran bahwa keadilan dan moderasi itu sangat penting. Jadi benar-benar tidak mementingkan salah satu, dia berpikiran dengan secara adil. Ya. Kesimpulan, pembaruan yang rasional. Rashid Ridho berperan penting dalam memperkenalkan pemikiran pembaruan yang rasional dan kontekstual dalam dunia Islam. Islam yang modern dan dinamis. Pemikirannya mengajarkan umat Islam untuk beradaptasi dengan zaman tanpa meningkatkan ajaran pokok agama. Terus ada warisan yang abadi. Pemikiran Ridho tetap relevan dalam gerakan pembaruan Islam hingga hari ini. Ya, begitu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami Muhammad Heri, Pak Heri, Kafka dan juga saya. Jika ada kurang kata dan atau penempatan,
mohon dimaafkan nggih, masih karena banyak kekurangan, mohon dengan sangat dimaklumi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.